Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juhairiyah Hasmi Alfaini, NIM E2019-2074, akan mereview tugas ekonomi makro pada hari Rabu kemarin. Temanya yang pertama adalah definisi inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan secara terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Inflasi ada 3 macam. Yang pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebab dari inflasi. Dan yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Jika berdasarkan sifatnya atau laju inflasi, inflasi ada 3 bagian. Yang pertama, inflasi merayap atau creeping inflation, yaitu di bawah 10% setahun. Yang kedua, inflasi menengah atau galloping inflation, yaitu antara 10-30% setahun. Dan yang terakhir, inflasi tinggi atau hyperinflation, yaitu di atas 100% setahun. Dan jika berdasarkan penyebab dari inflasi, inflasi ada 2. Yang pertama, inflasi permintaan, yaitu timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Dan yang kedua, inflasi penawaran, timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Jika berdasarkan asal dari inflasi, inflasi ada 2, yakni inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Ada beberapa sebab-sebab inflasi, yakni inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Jika inflasi permintaan ini menurut penyebabnya, inflasi dapat terjadi melalui inflasi permintaan, yaitu karena permintaan masyarakat akan barang yang berlebihan. Dan inflasi penawaran biasanya disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Dan sebab yang ketiga adalah inflasi campuran. Inflasi campuran yaitu inflasi yang mengandung unsur inflasi permintaan dan inflasi penawaran, maka dari itu inflasi ini disebut sebagai inflasi. Dalam ekonomi Islam ada 2 pembagian inflasi. Yang pertama, natural inflation, yang diakibatkan oleh sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Sedangkan yang kedua adalah human error inflation, yaitu seperti korupsi dan administrasi yang buruk dan pajak yang berlebihan. Salah satunya pencetakan uang pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebihan. Ada beberapa dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, kepada fungsi pembayaran di muka dan fungsi unit perhitungan. Dan yang kedua, melemahnya semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah, atau naiknya marginal propensity to consume. Dan yang terakhir, mengarahkan investasi kepada hal-hal tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, mata uang asing, serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, perdagangan, industri, dan transportasi. Dan yang terakhir, kebijakan inflasi dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ada 2 kebijakan inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Contohnya seperti mengambil pajak kepada masyarakat tidak terlalu tinggi agar biaya produksi tidak tinggi, dan lain semacamnya. Tujuannya
untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dan yang kedua, kebijakan moneter, yaitu mengarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk mempunyai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan sosioekonomi Islam. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.